Athqalu salatil alal munafikin, salat yang terberat bagi para munafik adalah salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Karena orang munafik itu nang kaduanya yuraunan nas, dia ria, ingin dicaliak orang, disanjung kadang hatiye kok dapat dipuji taruih. Ria itu kan berbuat bukan karena Allah. Kalau subuh hari kalam dingin lalu sedang lama, apalagi kalau pakai AC lo, awak latih lo siang tadi, itu barik perperangannya tuh, bau nyui katih tuh, akan saruang tuh, akan salimui tuh, bapak gue bantah tuh boleh. Mampu dia mengalahkan itu semua, dia tanggalkan sadonya, beruduk dia hakul mukmin. Makanya kita sering menyarankan kepada mahasiswa, kepada siswa kita, kepada anak-anak kita, santri-santri kita, antum kalau mau cari istri, cari di waktu subuh. Hanya jawab lo, buya, waktu subuh itu kayak gaya sadonya aja, ambil kayak itu. Ya dia kayak gitu dong. Contoh, di sini kan banyak juga bidadari baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa hadir dalam menjalankan ibadah dan sekaligus kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Syukran. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa menunaikan ibadah. Dan alhamdulillah kita diberikan masih oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Karena banyak juga manusia yang hidup, dia sehat, tapi waktu luang tu tidak ada. Payah tarui sewa waktu untuk ke rumah saji dan ibadah. Nah, kita alhamdulillah. Dan yang lebih hebat adalah keistiqomahan hati. Karena istiqomah itu baik, Bapak Ibu, tantangannya banyak. Tiap sesuatu kita akan melaksanakan ibadah, ada saja tantangannya. Mampu tidak kita melewati itu? Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Karena istiqomah itu balasannya adalah surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu,
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Bergembiralah dengan janji Allah, yaitunya surga. Mudah-mudahan kita semua mendapat janji-janji Allah, yaitunya surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ya Bu ya, nanti. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mukarramah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Belum sudah ceramah dah Bu kue letibu ayah lah dulu Masya Allah. Kalau meningkek dari yang biasa mudah-mudahan kedepannya lebih dari kau lain. Amin. Mau amin katanya. Dari awak untuk awak. Kalau nasi bungkui gitu kan. Kalau awak tu lu salah makan malam nih, ya snack apa salah gitu kan. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah ini Ibu Bapak siapkan panitia, pengurus siapa saja, dimakan oleh kita bersama, dibawa ibadah, itu adalah menjadi amal yang ngalir terus tumbuh, daging darah, dibawa sujud ke Allah, setiap lafaz, setiap nafas dan setiap ucapan yang luar biasa. Insyaallah. Jangan ragu pula memberi itu. Sibuk Ustaz juga ya. Ya Bu ya, jangan baca bangla pengenaan enggak? Tidak. Kita tidak lama sampai Isya ya. Karena kita udah sepakat seperti itu terus. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita membahas dalam kitab yaitunya Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentang pembahasan kita sekarang adalah ini hadis-hadis yang sahih di sini berbicara masalah babus sholatul jamaah wal imam. Pembahasan kita sekarang, kalau ingin melihat pembahasan-pembahasan yang selanjutnya boleh dilihat di YouTube. Buka saja Masjid Al-Mukarramah Daerah Tanjung, insyaallah ada. Nah sekarang kajian kita adalah babus sholatul jamaah wal imam, tentang bab pembahasan yang berkenaan dengan sholat berjamaah dan nanti ada imam pembahasannya di dalamnya. Nah, ternyata sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita sudah sholat, maka sholat yang utama itu adalah sholat berjamaah. Fahami itu dulu. Jadi jangan sampai jamaah kita tinggalkan kalau kita mendengar panggilan azan. Kalau tak mendengar panggilan azan, kita dalam perjalanan musafir, sementara kita sudah berada dalam waktu sholat itu sendiri, maka tunaikan jamaah kalau kita lebih dari satu orang. Karena jamaah itu kan lebih dari satu kalau dalam bahasa Arab. Jadi berdua itu sudah boleh berjamaah, sudah. Alangkah lebih bagus kalau seandainya kita ada punya rombongan mobil gitu kan, berhenti saja. Mungkin dalam pesawangan, tidak mungkin kita masjid entah di mana-mana, tidak tahu kita. Waktu sudah masuk, tunaikan sholat. Menapi itu dulu. Biasa kan SPBU kan ada itu, kedai-kedai nasi kan ada itu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang pertama, kalau di sini hadisnya hadis yang ke-422. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ini sudah populer, itu sering disampaikan oleh guru-guru kita. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian bisa ba'in wa isyrina darajat. Dalam satu hadis kalau hadis yang di sini 27. Yang terkenal itu kan 27. Ada hadis yang lain 25, ada 28. Ada itu beragam itu. Tapi yang terkenal itu adalah yang sering disampaikan oleh guru-guru kita 27. Jadi ternyata bandingannya salat berjamaah itu dibandingkan dengan salat sendirian 27 nilainya, kelipatannya. Ini terang Bu? Iya. Kalau ada yang ragu boleh tanya Bu. Nah, kalau kita ambil perbandingan satu, syukran, masya Allah. Ada celah enggak? Kau gak balabian banyak kau. Nah, mau teori kemari kau? Teori itu tidak ada wirid, nak. Baik, Bapak Ibu, kita konsen lagi. Perbandingannya, satu kali kita sholat di rumah, sholat maghrib itu sama, satu kali kita sholat maghrib di masjid itu sama dengan 27 kali sholat di rumah. Itu bandingannya tuh. Kalau 27 itu kan hampir sebulan lah itu. Berarti kalau 27 hari. Karena sholat maghrib itu kan sekali sehari. Iya Bu? Ada 2 kali sehari maghrib kau? Enggak. Jadi itu kejar. Makanya kata Rasul afdol, lebih utama. Maka rugi sangat lah wa rumah dakik juru masaji, tetapi kita tidak datang ke masjid. Dan itu pertanggungjawabannya nanti berat itu. Bang kok gitu? Contoh, ada seorang sahabat di zaman Rasul, ya Rasulullah, saya sudah tua, buta, dan tidak ada yang memapah, namanya itu, membimbing. Nah, kalau di kampung kamu memapah namanya itu, menggotong, membimbing ke rumah saji do. Apakah para luju salat ke masjid ya Rasul? Apa kata Nabi? Entah sami'atu nida, apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasulullah. Ya, saya mendengar ya Rasul. Fa'ajibhu. Datang. Orang gae yang letuo kan, kemudian buta. Tidak ada yang membimbing ke masjid. Hidup sebatang kara. Cucu ndak ada, bini lah meninggal lo, anak tak punya, hidup seorang, buta, sudah tua, ndak ada yang kami mimpian ke masjid, tadanga suara azan, fa'ajibhu kata Rasul, maka wajib engkau datang. Awak badan gadang, ndak lo butuh, ndak lo gaye lo, tadanga suara azan. Kecuali kalau pakak, orang pakak masih bisa aja. Masuk betul mas. Makan lebih hebat lah orang pakak itu dari awak lah. Awak-awak yang mendengar. Jadi tidak ada nanti alasan kita nanti di hadapan Allah. Makanya kata Rasul, Allah dan Rasul sangat memberikan kepada orang-orang yang mengutamakan salat berjamaah yang terbaik. Jadi oleh sebab itu tidak ada alasan awak untuk meninggalkan salat berjamaah tanpa perbedaan. Nyo kawanku ada yo suku yang beda-beda pendapat begitu.
Basi tegang oleh liyih lah bagai. Perempuan tu solat di rumah. Kan ada juga kayak gitu tuh. Dalam kamar. Selesaikanlah baca kitab hadisnya dulu. Kan begitu saja. Iya ada hadis yang menjalian solat perempuan tu di rumah, iyo. Tapi sebabnya ada sebab. Kalau tidak akan ada hadis ini keluarnya. Sebab nur hadis namanya itu. Yang pertama, kalau kondisi tidak memungkinkan. Dulu di zaman Nabi dulu antara masjid dengan rumah itu jauh, berjarak, langang. Kalau kau kan ramai kau, rapi rumah kau. Ikut langang. Tahu, salah di zaman Nabi, bapak ibu yang sudah haji dan umrah mungkin tahu padang pasir. Kalau kini lah dulu listrik. Dulu mah dulu listrik. Dan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir suka mengganggu perempuan. Asal nampak lewat, juga dua, nyepolo-oloan, malah hanya telanjangi bagi. Di rumah kata Rasul. Daman tuh. Yang kedua, kalau dia punya suami, suaminya sakit, merawat suami itu wajib. Suami dulu. Jadi kalau suami sedang sakit, ibu-ibu, Pak, apa kamu saja? Setan saja leh tu orang mengicik tu, aja kecilnya tu, anda usah kamu saja di rumah salah. Kemudian termasuk perempuan kalau ada wanita itu terlalu cantik berlebihan, rancak mana, tapi tidak mati kerancakan doh, rancak mana, patah lu liyih laki-laki mencari itu, oh siapa tu, bini siapa tu, anak siapa tu, fitnah timbul, dosa di rumah saja. Jadi ada hadis, kalau istrimu, wanita-wanitamu ingin sholat ke masjid, jangan dilarang. Jadi ada indikasinya sholat perempuan itu di rumah dalam kamar, iya, tapi kapan? Kalau enggak, ibu kekurangan tarawih. Batu, sholat berjamaah itu afdol, lebih utama. Kalau di rumah itu sholat sorang-sorang saya. Itulah jalan dah. Dalil Al-Quran, aqimus shalah, bukan aqimis shalah. Kalau aqimis shalah sorang-sorang, aqimus shalah, fi'il amar, perintah, dirikan sholat, bukan laksanakan sholat itu, dirikan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. 2, warka'u ma'raki'in. 3, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang rukuk bersama itu di mana? Di masjid, di musola, atau dilanggar tempat-tempat rumah ibadah lain. Jadi perlu bagi awak tu. Jadi awak kondisi aman, tarang loh, tidak ada yang mengganggu. Dan awak lah bau muah lah. Apalagi kalau awak lah pensiun kau bapak ibu, awak lah gaek-gaek kau. Kau masa ji lah, jadi rumah juga. Awak lah gaek-gaek. Karena kalau sudah berumur itu, tidak ada lagi yang akan menghalangi kita datang ke masjid. Tidak ada. Jadi penting bagi kita tentang salat berjamaah. Ini hadisnya sahih, mutafakun alaih itu kesepakatan ijma' para ulama, sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sering disampaikan oleh guru-guru kita itu. Tergantung kita nanti pengamalannya lagi. Kalau awak lah tahu, diamalkan. Kalau tak ada ngasur azan, datang. Dalam perjalanan awak berhentilah dulu sebentar. Nanti sebentar dulu. Ada kegiatan, tinggalkan dulu sebentar. Sholat itu kan sebentar. Paling hebat 10 menit.
menit. Oh itulah bagus itu. Siap tuh ke bakar rajo loh lihat. Supaya Allah itu redho. Saya dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Ya bataguna fadlan minallah ridwana, carilah karunia Allah yang Allah redho. Kalau Allah redho tuh ibadah jangan sampai tinggal. Idu awak ko baralamo, paling kancang, paling hebat, paling tinggi umur manusia barah, Bu. Nek lah barah, nek. Allah 90 nek. 80 Masya Allah, luar biasa. 80 90 jarang yang sampai 100-nya. Ada di komplek awak yang 100, Pak? Belum ya? Jadi kalau 100 umat dulu wajar dia sholat sendiri-sendiri umur panjang 1000 tahun. 1000 tahun sholat kan luar biasa itu. Makanya Allah memberikan desain tertentu umat akhir zaman kok umur pendek-pendek tapi nilai kualitas amal pahala tuh besar, lebih besar lo daripada umat dulu. Itulah dengan jamaah. Kalau umur awak 27 enggaklah 27 kali tadi solat berjamaah sekali itu bandingnya adalah 27, kan hampir sebulan lah tu. Taruhlah sebulan. Kalau sebulan solat jamaah saya awak 60 tahun, kan luar biasa tu, melebihi umur umat-umat terdahulu nilai kualitas amalnya. Jadi itu maha besarnya Allah. Umur pendek, nilai ibadah itu di sisi Allah sangat luar biasa. Itu yang awak sia-siakan kan rugi awak tuh. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di sini alhamdulillah. Yang belum, jadi yang belum yang mendengar mic ini ke rumah masing-masing. Kalau lay tadanga suara azan datanglah ke rumah saja. Kalau ndak alasan besok sorang-sorang awak. Dan awak pasti dihisap, pasti ditanya. Ndak ada ceritanya. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak kaki seseorang hamba, telapak kaki awak kau ndak menggari besok doa. Belum menggari hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya umur an umrihi. Kalau umur awak sia-siawan kan rugi awak tu. Umur pendek amal ndak luadoh kan rugi sangat awak tu. Itulah dengan rajin kita setidaknya memelihara ibadah berjamaah. Usahakan jamaah 5 waktu. Terutama yang awak yang ada di Siko. Lagi di rumah gitu kan, nenek-nenek, ibu-ibu, apa-apa, yang lain ada kegiatan-kegiatan keluar. Kalau ada keluar-keluar kegiatan yang macam-macam, awak masih aktif itu kan, asal ada ngasur azan, berhenti, datang di situ. Itu caranya. Utamakan jamaah, karena ada bahasanya afdol di sana. Salatul jamaah afdol min salatul fardhi bisab'in wa 20 derajat, 27. Kalau hadis yang lain ada 25 ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya, Bu? Boleh. Jadi itu satu hadis yang menjelaskan, hadis yang ke-422 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka utamakan salat berjamaah, jangan sampai tinggal. Terutama awak yang lagi di rumah, yang pensiun ko bomuh ko, yang gaek-gaek ko. Kau dapat nanya siap maghrib tu sampai isya. Kalau ndak ada kajian awak siko hari-hari biasa, ndak usah pulang. Awak beko kamari juga. Beko kalau kamari, kalau pulang kau nyado. Sebab kau yang alang di rumah tu, anak lah, cucu lah, iko lah, itulah, bagolek-golek sebentar lalu selesai. Gitu. Udah sambui saya beko isya di masjid saya dulu.
Oh, mangawat di masjid buya, banyak yang bisa wak karajuan. Baca Al-Quran bisa, lapane baca Al-Quran, zikir bisa, lah bisa panek zikir, salat sunnah bisa. Salat sunnah wabin itu kan 6 rakaat menjelang isya kan bisa tuh, dan salat yang lainnya. Lepane itu danga suruh kawan baca Al-Quran, danga dewa mandanga bacaan Al-Quran kita dapat rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan, diam, la'allakum turhamun, Allah berikan rahmat. Oh, kan hebat tuh. Mandanga baca Al-Quran saja Allah berikan rahmat, apalagi kamu baca. Kan luar biasa. Atau kalau ada mungkin ada kebiasaan awat tadarusan gitu kan, berganti-gantian. Ibuku baca, yang lain menyimak. Itu lebih bagus. Alhamdulillah. Lanjuan itu. Jangan sampai diputuyan. Kalau nanti ada target-target tertentu, khataman, kan luar biasa. Satu huruf yang kita baca luar biasa. Allah berikan balasannya. Mangkara min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli, ada kulli di sana, kulli kullu, dari tiap-tiap harfun, huruf, dari tiap-tiap huruf. Kan hebat tuh, bukan satu huruf, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, kebaikan baginya. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mendapat amal jariah yang mengalir terus, maka ada uang, ada duit, belilah mushaf Al-Quran, berikan kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Apakah majelis taklim, apakah TPQ, apakah MDA, apakah rumah-rumah tahfidz, pondok-pondok Al-Quran, bagian ke situ. Itu caranya. Makanya kita menyarankan kepada jemaah-jemaah umrah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, haji dan umrah, sebelum pulang beli Al-Quran di sana, tinggal di situ. Gitu. Beli Al-Quran di situ, beli, kemudian tinggal di situ. Setiap orang membaca, tapi ya Al-Quran yang legalnya ya, kan ada yang stempel itu, yang Masjid Madinah itu. Kalau nanti disortir itu dikeluarkan, yang tidak ada stempel cap Madinah itu nanti yang lain dikeluarkan. Tetap Al-Quran juga, tapi dibagikannya ke Al-Quran yang di luar Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jadi supaya dibaca sama orang itu per huruf mengalir pahala kebaikannya kepada kita. Jadi sholat jamaah jangan sampai ditinggalkan. Rugi ya Pak, karena kerugiannya sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang masalah yang berkenaan keutamaan salat berjamaah dalam babus salatil jamaah wal imam. Ada yang perlu didiskusikan? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Hadis yang kedua. Ini hadisnya panjang dari Abi Hurairah. Riwayatnya juga muttafaqun alaih, kesepakatan para ulama. Kesimpulan hadis ini menjelaskan begitu dianjurkan, disyariatkan pentingnya salat berjamaah ini. Kata Rasul bahwa walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku berada di dalam genggamannya, genggamannya itu genggaman Allah, bahwa begitu pentingnya salat berjamaah itu, kata Rasul, andaikan kalau sekiranya ada orang-orang yang tidak salat berjamaah, apabila waktu salat telah masuk, dikumandangkan azan dan iqamah, kemudian saya suruh orang lain menjadi imam, sahabat yang lain, maka aku akan keluar melihat orang-orang yang tidak salat berjamaah, aku ingin bakar rumahnya. Begitu pentingnya. Ini kesimpulan hadisnya, karena redaksi hadisnya terlalu panjang kali.
Kalau itu diterapkan kini kok wayo. Ciok sawanta se tabaka tu. Boh, ndak masuk kandang katumbin lo tu mah. Masih anu tawaka. Siapa kah sianu? Oh, gitu. Begitu pentingnya salat berjamaah itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, awak yang lah tahu dengan hadis ini adalah Rasul yang menyampaikan. Nabi awak, kita akan berharap syafaat bertemu dengan Rasul. Kalau tidak ada harapan kita hidup. Allah menyatakan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah karena Muhammad. Itu dalam maulid biasanya dibuka itu. Laula, bukanlah jikalau bukanlah karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tuh Pak? Dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Tidak diterima syahadatnya kalau hanya ke Nabi saja. Kedua-duanya harus dan wajib. Maka dalam kajian-kajian dasar agama itu, dalam kajian dasar ilmu tauhid itu, ada namanya ma'rifatullah, ada namanya ma'rifatur Rasul. Tidak boleh lapeh itu. Engkau kenal dengan Allah, engkau juga wajib kenal dengan Rasul. Itu perlu tuh. Dalam kajian-kajian sipek dulu 20 kan ada tuh. Aqaidul khams namanya itu, akidah 50 kalau dalam kajian ilmu tauhid. Nanti dibagi dua, bahagian ada untuk Allah, ada untuk Rasul. Tapi tidak sama banyak dong. Ada 41 kupasan untuk Allah, 9 kupasan untuk Nabi, itu Rasul. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 41 tambah 9 berapa Bu? Matematik itu. Ya, dan itu jarang dibuka. Karena memang harus duduk paham di situ dulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan itu dasar. Manduduan tauhid itu bukan hal yang mudah itu. Berat. 13 tahun lebih kurang itu Rasul sebelum hijrah di Mekah itu tauhid. Soal banyak yang gelantungan. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Nah gitu. Baru hijrah. Yang lain. Jadi hadis yang kedua menjelaskan begitu pentingnya salat berjamaah itu, bahkan sampai-sampai Nabi itu murka dan marah ingin membakar rumahnya yang tak mau datang ke masjid untuk salat berjamaah. Jadi bapak-bapak, kalau awaklah rajin datang ke masjid, bawalah istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cik, gitu kasih. Ya. Tapi kalau istri satu, istri. Nah, gitu. Istri awak, jangan istri kawan. Ya kadang-kadang kawanku ada loh kayaknya. Bini orang yang telepon bininya berang ke panjang se, "Mangas, ndak yo." Entahlah. Mengecek dari kawan di kantor. "Oh iya, sebentar ya." Besok ya entah. Kacau. Nah boleh. Karena Rasulullah itu adalah yang terbaik kepada istri-istri beliau. Karena istri beliau lebih satu, istri. Nah, itu. Bu, le do je le bu. Le boleh poligami bu.
Alhamdulillah, lagi kesibukan. Iya, karena ibu mengamini Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran memang boleh kok. Gitu kan. Tapi untuk laki-laki jangan senang dulu. Bila Nabi itu poligami, saat istri tua sudah meninggal. Lah mati bini dulu baru. Kok bini selai. Kok bini gadang selai. Aduh jo habis hendak seorang tu dong. Tak bini tu selai. Ya, maaf ya teman-teman yang hobi poligami. Antum bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada unex yang akan didiskusikan? Kalau tidak, ini tantangan bagi kita. Hadis yang ketiga, hadis yang ke-426 dijelaskan bahwa Rasul menyampaikan athqalus salati alal munafikin, salat yang terberat bagi orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Salat yang tabarik bagi orang-orang munafik, salat isya dan salat subuh. Yang tak datang salat isya munafik, iya. Kalau hadis ini menjelaskan, kata Rasul, yang tak hadir salat subuh berjamaah dia munafik, iya. Karena salat yang terberat bagi orang munafik itu adalah dua salat itu. Iyo, dia lama lalu tu. Bagaimana kok gitu? Barik bagi orang munafik. An-Nisa 1-2 jawabannya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik itu dia berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, kalau dipanggil untuk salat, qamu kusala, malas, malih. Kalau isya itu kan barik bana, makanya kalau kabarik rasanya siap maghrib ndak usah pulang. Duduk sawat di masjid. Bahkan siapa yang selesai sholat menunggu waktu sholat, maka sepanjang itu dia mendapat pahala sholat. Nah ini Bapak Ibu, awak kini kan sedang duduk wah majelis ilmu. Tadilah sholat maghrib, menunggu waktu sholat isya. Bapak Ibu kita semua mendapat pahala sholat, walaupun kita tidak rukuk, duduk dan sujud. Hebat kan? Dan itu jarang disebut di lapaunya tuh. Di masjid sebutnya itu. Penting bagi kita itu. Pahalanya. Jadi oleh sebab itu salat yang terberat itu asqalus salatil alal munafikin, salat yang terberat bagi para munafik adalah salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Kalau salat zuhur, asar, ya biasalah orang rami banyak nak melakukan, bisa disalih. Karena orang munafik itu nang kaduanya yuraunan nas, dia ria. Ingin dicali orang, disanjung kadang hatiye kok dapat dipuji taruih. Ria itu kan berbuat bukan karena Allah. Kalau subuh hari kalam dingin lalu sedang lama, apalagi kalau pakai AC lo, awak latih lo siang tadi, oi itu barik perperangannya tuh, bau nyui katih tuh akan saruang tuh, akan salimui tuh, bapak gue bantah tuh boleh. Mampu dia mengalahkan itu semua, dia tanggalkan sadonya, beruduk dia hakul mukmin, beriman yang sebenarnya. Ria kasia waktu subuh tu ndak ada, kecuali hanya ikhlas. Ndak ada orang kawan celia waktu subuh tu dah, kecuali orang yang peot-peot dah datang ke Surabaya.
Makanya kita sering menyarankan kepada mahasiswa, kepada siswa kita, kepada anak-anak kita, santri-santri kita, antum kalau mau cari istri, cari di waktu subuh. Hanya jawab loh, buya, waktu subuh tu nak gaya saya donya saja, ambil nak gaya tu semua kan. Ya ada kayak gitu tuh. Contoh, di sini kan banyak juga bidadari baru tuh. Ya nek, jangan payah nek. Kalau di rumah, anak lewat biarlah nek nang datang selai. Kalian tidak jauh dari masjid nek. Dakenya. Bahkan semakin jauh dari masjid, nilainya semakin bagus, semakin hebat di sisi Allah. Sia yang terjauh dari masjid itu paling banyak pahalanya. Bangun itu langkah awak tu dihitung, dipertimbangkan. Langkah awak tu datang ke masjid, satu langkah datang ke masjid itu balasan pahalanya khutwah bi kulli hasanah. Dibalas oleh Allah satu langkah kita itu, apa balasannya? Yaitunya setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Jadi kodape endaknya, bukan kodape, kalau ada tanda ngasor azan, setiap waktu usahakan selalu kita menjaga solat berjamaah, jangan sampai tinggal. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, udah ada azan ya. Bahkan dalam hadis yang lain, andaikan taulah manusia itu, hambaku itu kehebatan fadilah salat di masjid berjamaah itu, lain marangkaknya datang juga. Marangkak itu berarti kan tak berjalan tu dong. Marangkak tu yang tu. Kan luar biasa. Nah, jadi ini kita menyampaikan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 hadis kita kupas dalam kitab Bulughul Maram ini. Kalau ingin melihat nanti lihat pada babus salatil jamaah wal imam, tentang bab salat berjamaah dan imam. Nah, jadi karena Rasulullah itu selalu berjamaah. Dah ya, ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja, wal afu minkum, karena suara azan sudah kedengaran bagi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum, ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi